Shalom, selamat pagi. Hari ini tanggal 25 Oktober tahun 2020. Kita GBI Cahaya Mulia 2 akan masuk kembali ke ibadah online yang kesekian kali. Selamat pagi semua, apa kabarnya? Sungguh sangat amat baik dan selalu antusias dan semangat di dalam Tuhan. Hari ini kita akan segera masuk ke dalam perenungan firman Tuhan yang saya beri tema pengikut Kristus yang sejati. Mari kita sehati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus turunkan damai sejahtera, turunkan sukacita dan hadirat-Mu yang mengendalikan, yang menguasai dan melindungi kami. Kami mau membuka telinga seorang murid untuk mendengar dengaran. Mohon pimpinan Roh Kudus. Perenungan firman Tuhan ini dari awal pertengahan hingga selesai di dalam satu nama Kristus Yesus Tuhan. Haleluya, yang sepakat katakan amin. Kita akan segera baca di surat Galatia pasal 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan, kita semua baca sama-sama. 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sepakat katakan amin. Kita perhatikan melalui perenungan firman Tuhan hari ini, Tuhan mau mengatakan kepada setiap kita bahwa kita yang beriman kepada Yesus adalah menyangkut pilihan hidup kita. Menyangkut pilihan hidup kita. Dan bahkan pilihan itu tidak bisa dikompromikan dengan pilihan lain. Perhatikan baik-baik. Tidak bisa dikompromikan dengan pilihan lain. Jadi sekali ikut Kristus, selalu ikut Kristus selamanya. Hanya satu-satunya juru selamat, Kristus Yesus Tuhan, menjadi Tuhan juru selamat dalam kehidupan kita pribadi maupun keluarga kita, gereja kita. Pilihan menjadi pengikut Yesus tidak menjadikan diri kita memiliki zona nyaman secara duniawi. Sehingga banyak sekali di antara kita, di antara orang-orang selalu bertanya-tanya, untuk apa sih aku dilahirkan? Apa sih rencana Tuhan terhadap saya, terhadap kita di dunia ini? Apakah yang saya lakukan di dunia ini sudah sesuai dengan yang Tuhan inginkan? Apa kesuksesan yang saya kejar untuk diri saya sendiri, untuk kita, atau untuk banyak orang, semua orang? Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan muncul di pikiran kita, di hati kita, di benak kita, dan selalu bertanya saat kita mengalami sesuatu hal. Saat kita mengalami ujian, pencobaan, goncangan, selalu ada pertanyaan itu, atau dalam kebingungan kita mencari destinasi di dalam Tuhan, mengejar target-target kita. Kita selalu bertanya, apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidupku? Rencana apa yang Tuhan lakukan dalam hidupku? Mengapa aku mesti lahir kalau aku mengalami kesusahan dan lain sebagainya. Nah, inilah yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di kota Galatia. Rasul Paulus tahu benar bahwa hidup yang dia sekarang miliki adalah mutlak dari Tuhan, mutlak oleh Tuhan, mutlak untuk Tuhan. Hormat bagi nama Yesus. Itu target hidup Rasul Paulus. Mungkin kita mengatakan, oh cuman begitu. Kenapa aku tidak bisa menikmatinya? Jangan salah, dalam mengikut Kristus selalu ada penghiburan, kekuatan, kesanggupan, kemampuan, dan kenikmatan. Kuasa menikmati selalu Tuhan beri di tengah-tengah saat kita mengalami ujian. Itulah yang dikatakan kemampuan.
penghiburan yang daripada Tuhan, kuasa menikmati. Jangan lupa beberapa waktu yang lalu saya khotbahkan, semua adalah titipan Tuhan, semua adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu saat engkau menikmati semua titipan Tuhan itu mengucap syukur. Tanggung jawab kita adalah merawatnya. Amin. Dan memultiplikasikannya. Kalau engkau merawatnya, Tuhan mempercayakan. Engkau melakukan, dipercaya. Hal-hal yang kecil, lakukan dengan baik. Lakukan dengan kesungguhan. Lakukan dengan ketulusan dan keseriusan. Niscaya firman Tuhan akan digenapi yang dikatakan. Engkau melakukan semuanya. Dipercayakan perkara yang kecil. Engkau lakukan dengan baik. Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, bahkan di luar daripada pemikiran kita. Itu yang Rasul Paulus katakan juga kepada jemaat Korintus di 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Apa yang gak pernah kita pikirkan di hati kita, di pikiran kita, itu yang Tuhan beri kepada orang yang mengasihinya. Kalau engkau belum menikmatinya, belum menerima penggenapan janji itu, jadilah pengikut Kristus yang sejati, jadilah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh tulus, setia, dan cinta mengasihi Tuhan. Amin. Kehidupan seseorang di luar daripada Tuhan adalah hidup dalam perbudakan dosa. Artinya dia diintimidasi oleh dosa. Artinya dia dikendalikan oleh di luar daripada Tuhan, yaitu si jahat. Kalau orang betul dalam dikendalikan oleh Tuhan, nanti kita lihat apa yang ada dalam kehidupannya. Artinya dikendalikan oleh perbudakan dosa. Dosa menguasai dan menjadi tuan dari seseorang yang hidup di luar daripada Tuhan Yesus Kristus. Paulus yang berpusatkan Injil mengajarkan kepada setiap kita sebuah kebenaran yang sangat penting, yang sangat hakiki bagi orang-orang Kristen, mengenai konsekuensi dari orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus Tuhan melalui kematiannya di kayu salib di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu dengan mencurahkan darahnya. Darah itu sudah menebus kita. Darah itu menjadikan kita menjadi pengikut Kristus. Dosa sudah dihapus. Kita menjadi ciptaan Tuhan Yesus yang baru. Amin. Banyak orang Kristen yang memandang karya penebusan Kristus ini secara tidak lengkap. Comot sini, comot sana, ingat ini, ingat sana. Dan hanya menjadi Kristen saja. Mari kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Jadi kita tidak boleh lupa sama sekali. Harus diingat bahwa kita adalah orang yang sudah ada dalam Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kita adalah keturunan Allah. Amin. Nah, kita harus ingat, Rasul Paulus mengatakan kita adalah milik Kristus Yesus Tuhan. Dan di Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28 ditulis, di dalam Tuhan kita hidup. Di dalam Tuhan kita bergerak. Dan kita adalah keturunan Allah. Amin, katakan. Sangat luar biasa sekali. Ingat, engkau dan saya adalah keturunan Allah. Sehingga Rasul Paulus berani dengan lantang mengatakan, hidupku yang saat ini ku jalani bukan lagi diriku, tapi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Itu yang menjadi inti topik ayat emas hari ini kita renungkan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Ingat perkataan iman. Iman artinya percaya walaupun gak melihat. Amin.
Iman di dalam siapa? Bukan iman-imanan. Iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk engkau, untuk saya, untuk dia, untuk kita semua. Amin. Oleh karena itu, pertama, ciri-ciri orang yang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Pertama, dia senantiasa dalam kondisi apapun, dia mencari wajah Tuhan. Amin. Dia mau mendengar-dengaran. Dia suka membaca-bacaan. Yang di luar daripada itu hanya untuk iseng-iseng, tapi dia nggak fokus. Dia nggak fokus, cuma cari itu. Kalau dia udah cari infotainment terus. Dia utamakan prioritas, buka mata, mau tidur, kerja apapun. Dia cari wajah Tuhan, dia cari kehendak Tuhan. Dia buka hati, dia buka pikiran untuk Tuhan. Dia tutup hati, dia tutup pikiran yang di luar daripada Tuhan. Amin. Itu ciri yang pertama. Suka mendengar-dengaran. Yang kedua adalah melakukan hal yang baik dan berdampak di dalam kasih Kristus. Dia tidak gila hormat. Dia tidak terus-menerus. Harus ada imbalan. Kalau saya melakukan ini harus ada imbalan. Tapi dia mengatakan, aku melakukan ini dalam kasih Kristus. Mengenai imbalan. Dihormati, dihargai. Itu adalah urusan Tuhan. Percaya nggak? Saat engkau melakukan begitu, 1 Korintus 2 ayat 9 digenapi dalam hidupmu. Yang engkau dapat justru di luar daripada dugaanmu. Engkau menjadi banyak teman. Engkau dihargai, dihormati orang. Tapi kalau engkau utamakan, wah aku harus dihargai. Wah kalau nggak ada benefitnya, aku nggak mau. Kalau nggak ada profitnya, aku nggak mau. Wah, repot dong. Kapan pelayanan? Kapan melayani? Tapi saat engkau mengatakan, ada profit nggak ada profit, aku tetap melakukannya dalam kasih Kristus. Karena aku mengasihi orang itu. Dia adalah saudaraku di dalam Tuhan. Percaya, Tuhan sangat amat sayang kau. Berkat mujizat keajaiban Tuhan digenapi dalam kehidupanmu. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Amin. Poin ketiga, selalu berguna untuk orang lain. Ringan tangan, berjiwa besar, selalu mengampuni, selalu menyayangi, menjadi pendamai. Ingat, pengikut Kristus yang sejati dimanapun, kemanapun selalu menjadi pendamai. Bukan pencomel, bukan penggosip. Tapi menjadi worship dan bawa damai. Selalu melakukan segala sesuatu dibangkitkan dari hati yang aku mau berdamai. Aku mau menjadi pendamai. Aku adalah utusan Allah. Aku adalah pendamai. Selalu membawa kabar sukacita untuk orang lain. Selalu berguna untuk orang lain. Ringan tangan, ringan kaki, tidak hitungan. Amin. Poin keempat. Pengikut Kristus yang sejati adalah orang yang memiliki sopan santun dan penuh etika. Percaya nggak? Di kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Tuhan mau mengundang kita masuk. Mau meminta kita buka hati, mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati dan hidup kita. Harusnya beruntung kan? Karena kita mengalami keselamatan. Tapi Tuhan tidak main-main. Dia ketuk pintu dulu. Pintu hati kita diketuk, tidak main terobosan. Penuh sopan santun. Tidak main serobot-serobot. Dia penuh sopan santun. Dia beretika, dia ketuk dulu. Boleh nggak saya masuk? Tuhan sudah memberi contoh. Kita orang yang beretika, yang memiliki sopan santun karena kita keturunan Allah. Kita pengikut Kristus. Beretikalah. Amin. Poin kelima, pengikut Kristus yang sejati selalu memiliki DNA-nya yaitu berkarakter Kristus. Dan orang yang penuh tanggung jawab. Lembut,
mudah dibentuk, selalu sukacita, selalu penuh damai sejahtera. Karena begitu buka mata pagi hari, kasih setia Tuhan turun yang baru untuk kita. Selalu ada sukacita. Pertama yang kita lakukan pasti adalah berdoa dan baca firman Tuhan. Amin. Sehingga buah-buah roh, buah-buah pertobatan pelayanan ada dalam hidup kita. Yang pertama kita ingat bagaimana berdamai dengan orang di lingkungan kita, bagaimana berguna dan berdampak untuk orang lain, dan kita memiliki karakter Kristus. Amin. Memiliki karakter Kristus selalu tercermin di wajah dan kehidupan kita. Hidup pikiran kita dikuduskan, memiliki pikiran Kristus. Hati kita dikuduskan, memiliki hati Kristus. Jadi kita harus memiliki tanggung jawab. Amin. Di luar daripada itu harus diperbaiki. Nah, apa yang harus diperbaiki? Kita jangan merasa diri kita paling hebat, paling benar, tidak peduli kepada orang lain. Buang semua kesombongan. Tidak sombong. Artinya, daripada perkataan sombong itu, ciri-ciri khasnya adalah suka kritik, ngomong di belakang, pura-pura rendah hati, curi kemuliaan Tuhan, dan protes menentang otoritas. Baik itu terselubung maupun terbuka. Dan tidak egois. Nah, itu yang kita harus buang jauh-jauh. Kalau masih ada dalam kehidupan kita saat ini, perbaikilah dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Tidak munafik. Arti munafik di sini, di luar seperti bager baik, di dalamnya busuk. Seperti perkataan Injil Matius 23 ayat 27. Seperti kuburan yang dilabur putih tapi dalamnya tulang belulang yang bau busuk. Nah, saat Tuhan menegur hal-hal ini, kita mengatakan apa? Saat Tuhan tolak orang ini, kita akan mengatakan di Injil Matius pasal 7 ayat 22. Aku sudah melayani engkau Tuhan. Aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku sudah melahirbarukan orang, membaptis orang demi namamu. Tuhan mengatakan, siapa engkau semua pembuat kejahatan? Aku tidak kenal engkau. Enyahlah engkau dari hadapanku. Saat itu tidak ada kesempatan lagi. Oleh karena itu, pagi hari ini renungan firman Tuhan tanggal 25 Oktober ini. Renungkan dan diperhatikan dengan baik. Sungguh-sungguh direnungkan. Sungguh-sungguh dicamkan. Sungguh-sungguh didoakan dan disimak baik-baik. Dan katakan kepada Tuhan, aku mau memiliki sopan santun. Tolong aku ya Roh Kudus. Aku mau berguna untuk orang lain. Aku mau melakukan yang baik dan benar. Aku mau mencari wajah Tuhan. Setiap saat aku melibatkan Tuhan Yesus dalam kehidupanku. Aku mau memiliki karakter Kristus. Tolong aku Tuhan. Tolong aku tidak egois. Tolong aku tidak sombong. Tolong aku tidak munafik. Mungkin itu semua kita lakukan tanpa kita sadar. Segera balik kembali masuk ke dalam rencana Tuhan. Ingat, di luar Tuhan kita adalah budak dosa. Jangan berbuat dosa. Apa arti dosa? Dosa itu yang berlawanan, bertentangan dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Jadi kita mau menjadi orang yang baik untuk semua orang. Mau menjadi orang yang benar untuk semua orang dan untuk Tuhan. Amin. Mau membawa dampak berguna untuk orang lain. Mau membuka hati selalu, memiliki hati yang lemah lembut. Selalu hidup dalam rencana Tuhan. Amin.
Itu yang Rasul Paulus katakan. Hidupku saat ini bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam diriku. Kalau hidupku saat ini dalam daging adalah hidup dengan iman, di dalam iman anak Allah. Iman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Artinya kita perlu memakai iman di dalam Tuhan. Percaya hanya kepada Tuhan saat ini. Kondisi saat ini pakai iman. Amin. Tinggalkan masa lalu, poin ke-6. Masa lalu itu yang gimana sih? Kemarin itu pun udah ada dalam masa lalu. Tinggalkan semua yang dosa, yang salah. Bertobatlah kembali. Jadi ciptaan Tuhan Yesus yang baru di 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kalau kemarin ada kesalahan-kesalahan, minta ampun sama Tuhan. Kalau kemarin menentang otoritas, minta ampun kepada Tuhan. Jadi orang yang mau mendengar-dengaran dan mau dipimpin oleh Tuhan. Mungkin dipimpin oleh Tuhan melalui leadermu, melalui mentormu, melalui gembalamu. Tunduk hormat. Amin. Tidak perlu menentang otoritas. Tidak perlu sombong. Menjadi orang yang memiliki etika dan penuh sopan santun. Tinggalkan semua masa lalu. Menatap masa depan yang penuh pengharapan di Amsal pasal 23 ayat 18. Berani mengejar masa depan. Tinggalkan semua masa lalu. Tidak perlu pusing lagi dengan masa lalu. Tidak perlu mengatakan dulu saya hebat begitu loh. Dulu saya bisa begini dan begitu loh. Kalau gitu semua orang juga berani mengatakan no. Dulu saya masih gadis, masih muda. Tidak perlu lagi pikirkan yang masa lalu. Masa lalu punya sejarahnya sendiri. Kita hidup di masa kini. Menjadi ciptaan Tuhan Yesus yang baru. Menjadi orang yang penuh Roh Kudus. Menjadi pengikut Kristus yang sejati. Amin. Selalu melibatkan Tuhan. Selalu menjadi orang yang penuh bertanggung jawab dan berintegritas. Penuh karakter Kristus. Berani tinggalkan masa lalu. Tidak pusing lagi dengan masa lalu. Mungkin dulu saya bagaimana hebatnya. It's okay. Itu udah masa lalu. Masa kini ada keuntungannya sendiri. Keuntungan mengikut Kristus sangat luar biasa loh. Penuh sukacita, penuh pengharapan. Janji Tuhan selalu digenapi. Selalu ada jaminan kemenangan, jaminan pengampunan dosa, jaminan jawaban doa. Amin. Walaupun jawaban doa itu tidak, itu pasti ada rencana Tuhan. Kalau jawaban doa itu tunggu dulu, pasti Tuhan sedang mendidik sesuatu. Dari yang kemarin itu salah. Dan Tuhan mau mendidik kita lebih dewasa. Kalau Tuhan mengatakan, iya sekarang, itu mujizat. Mujizat artinya memang urgensi sekali. Sekarang kita butuh jawaban doa itu. Amin. Lembutkan hatimu, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Biar dibentuk dan dipimpin. Dan jangan ulang lagi pola yang lama dong. Pola yang lama, yang masa lalu itu jangan diulangi lagi. Berani meraih masa depan. Masa depan yang penuh pengharapan. Masa depan yang penuh janji Kristus. Yang penting kita dalam rencana Tuhan. Amin. Niscaya kita akan menjadi pengikut Kristus yang mengalami keuntungan. Kemanapun, mungkin kita di tempat kerja. Mungkin kita adalah businessman. Mungkin kita adalah pelayan Tuhan. Mungkin kita adalah pengerja di satu tempat. Mungkin kita adalah waitress. Mungkin kita adalah driver. It's okay, apapun, dimanapun, kemanapun, engkau dan aku adalah pengikut Kristus yang sejati. Artinya selalu mengalami penuh berkat Tuhan. Jangan pikir berkat Tuhan pasti dana, pasti uang, pasti kepeng, pasti dolar. Bukan. Itu sudah pasti janji Tuhan. Berkat Tuhan adalah kesehatan, kekuatan, sukacita, damai, sejahtera, sandang, pangan, papan, tubuh sehat. Itu berkat Tuhan. Dan berusia lanjut, badan sehat, itu berkat Tuhan.
Dan yang pasti, semua sikap hidup kita selalu mempermuliakan nama Tuhan. Itu yang penting. Terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita merenungkan bagaimana hidup di dalam Tuhan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Di luar daripada Tuhan itu adalah budak dosa. Jangan jadi budak dosa, tapi kita mau bergerak di dalam Dia, hidup di dalam Dia, dan selalu mencari wajahnya, melakukan yang baik dan berdampak dalam kasih Kristus. Jangan pikir aku melakukan ini harus ada imbalannya. Cuman itu imbalanmu. Tapi kalau imbalan dari Tuhan itu sangat luar biasa. Lebih. Selalu berguna untuk orang lain. Selalu ringan tangan dan tolong orang. Amin. Berjiwa besar. Beretika, penuh sopan santun, berkarakter Kristus, tidak sombong, tidak munafik, tidak egois, tidak penuh intrik. Itu yang tadi saya katakan, itu akan ditolak Tuhan. Apapun engkau teriak-teriak, udah melakukan ini itu, Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Jadi orang yang mau dikenal Tuhan. Jadilah orang yang dikenal Tuhan. Jadilah orang yang berkarakter Kristus. Tinggalkan masa lalu, menatap masa depan, jadi ciptaan Tuhan Yesus yang baru. Niscaya kita hidup penuh berkat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita saat ini mau menutup ibadah ini dengan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan. Dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus, haleluya. Metrekan semua Bapa, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat berhari Minggu di dalam nama Yesus. Amin.